Dapatkan gratis di toko bangunan terdekat. Bruh. Aku mau ngasih tahu, emang acara amal ini emang penting apa? Kan ini kan belum Natal, 3 hari lagi mau Natal, coy. Ya, memang kita harus laksanakan acara ini. Dan ini bukanlah acara rekayasa dan juga bukan acara amal biasa, tapi melainkan sebagai rasa terima kasih kita untuk diberi kekuatan. Lu udah tahu perang Natal kan udah mulai dekat 2 hari ini, dan hari ini kita harus merayakannya. Dan juga ini hari terakhir kita untuk melatih Equestria. Lu paham? Kamu benar. Acara ini bukanlah acara rekayasa. Lain dunia, lain juga cara pandangnya. Apa kau tahu siapa dalamnya? Di sini apa yang telah terjadi? Berlama-lama kemudian. Aduh, enak juga ya jadi musisi. Uang banyak, pengikut juga banyak. Semua suka sama lo. Apalagi musik emo, coy. Apalagi gue setiap hari denger lagu dangdut aja, lagu daerah. Tapi lebih enak lagu daerah sih. Tapi bukan dari negeri Wakandi, tapi negeri Indonesia yang indah juga. Kayak lagu apa ya? Oh, koyong ini ada masuk angin nih loh. Oh, lagunya si Didi Kempot. Ya iyalah, tapi bapaknya jangan asal puji-puji deh. Aku mau jadi apa? Orang-orang juga punya kelebihannya masing-masing. Astaga ya Tuhan Yesus Aldo, lo gak boleh iri hati. Maksudnya jangan rendah mulu. Kakak lo itu ahli tenju, ahli karate dan taekwondo. Lo ahli musisi yang hebat. Aku suka. Anak saya aja jagonya main FF terus, main ML terus. Baru main skater, aku aja gak pernah main HP sama sekali. Cuma dengar lagu keluarga kau saja pun udah enak tuh. Jangan mendekat. Jangan apa-apaan gua. Gua sumpah gak pernah buat duit dan gak mau ngasih sama kalian. Aduh dek, kasih aja kenapa? Kan gak repot lu. Cuman 2.000 dirham saja, 1 juta rupiah saja lo gak mau. Lo itu orang kaya. Enggak orang kayak kami, orang miskin. Jangan, gue bilang jangan. Walaupun yang gue kasih itu gak bakal bisa memberikan kalian apa yang kalian inginkan. Penipu. Waduh dek, kami sebenarnya gak mau mencuri dek. Cuman kami minta ini karena ada apa namanya ya? Apanya pemerintah. Oh ya, ini kan perang Natal dek. Kami mau beli senjata. Kalau lo mau mengambil dan merampok uang abang ini, lawan gue dulu. Waduh, Neng, jangan salah paham Neng. Kita sebenarnya gak mencuri, cuma bagi meminta uangnya saja. Iya Neng, ini bukannya kalian mencuri Neng, tapi ini wajib Neng kalian bersenjata untuk bersenjata lengkap untuk melawan Kosiklon dan juga tim Lightning Dust. Enggak mau mencuri. Nih, baca di kertas-kertas ini Neng. Jangan asal pukul aja. Betul juga. Ini kan perang dunia 5 dan ini perang Natal. Iya dek,
Jadi gitu ceritanya. Makanya kami menyuruh abang ini, abang Marco ini, untuk meminjamkan 1 juta rupiah saja untuk menyumbangkan semua ini. Karena kita nggak hanya diam-diam saja, semua rakyat bakal diundang, apalagi kita. Makanya Neng, jangan salah paham mulu. Aduh. Iya Pak, jangan marahi dia Pak. Gue juga salah karena salah paham gitu loh. Ya udah, kalau gitu saya minta maaf. Dan karena udah mengira kalian pencuri gitu loh. Ya udah Neng, kalau gitu kami pulang dulu ya. Kak Kirana, lo ngapain kesini sih? Bukannya pulang, tapi lo malah keluar-keluar tanpa alasan gitu. Kakak udah khawatir gara-gara lo tak kemana sih. Untungnya aku dikasih tahu Bapak Eli kalau kau itu ikut konser Amal. Bilang sama kakak kalau ikut. Kakak tadi lagi ada kerjaan tugas ini melawan preman-preman. Tadi ada anak kecil nih. Anak kecilnya bakal di skibidi papap, tapi untung nggak di skibidi papap. Makin kami hajar premannya sampai mati. Kayak kakak nggak datang sempat ke sana. Makasih ya udah mau nolong gua dari orang itu. Ya sebenarnya gue juga salah, gue kira mereka pencuri, tapi tak apalah. Jadi kalian ini abang beradik ya? Iya, kami di sini adalah abang beradik. Ya semenjak orang tua kami meninggal, ya kami ini sebenarnya sekarang ini, ya lo tau sendiri lah. Meskipun kami orang kaya, tapi nggak bakal bisa menjamin kebahagiaan kami semenjak orang tua kami meninggal dunia. Ya udah, karena gue Marco. Ini pasti kakakmu kan, si Kirana. Gue udah tahu kok. Dan lo anak emo yang terkenal itu namanya Aldo Nova. Malah sebut Aldo Nova pula, nama musisi terkenal di Kanada. By the way, Marco, lo tiba-tiba datang ke sini sih? Bukannya lo disuruh emak lo menyapu rumah-rumahnya? Iya, Marco ini sebenarnya juga tunangan kakak. Jadi kami hanya tahu, dan Marco belum tahu kalau gue punya adik. Jadi dia hanya pura-pura kenal dan lupa pada gue, dan cuman lupa pada lo semuanya. Karena dia belum tahu sih. Ya kalau kamu setuju kalau kakak bertunangan sama si Marco, lo setuju nggak? Guys, tunggu dulu. Kayaknya aku mau pulang dulu. Kayaknya mak gue memanggil. Aduh, lupa pula gue nyuci piring. Waduh, anak CEO kok nyuci piring? Kan ada pembantu-pembantunya. Kak, gue pengen ngasih tahu Kak tentang si Kak Marco. Ya, kata orang-orang di sini, kakak memang boleh tunangan sama Marco, tapi ingat, jangan sampai melebihi batas Kak. Karena kata orang-orang sih, Marco itu sebenarnya orangnya nggak baik Kak. Kata gue mah. Udah, tenang aja. Marco itu orangnya baik loh. Lo tahu? Marco memberikan semua kekuatannya. Ya dulunya gue muridnya ayahnya Marco. Makanya kakak bisa bela diri macam itu. Lo kalau mau belajar bela diri sama ayahnya Marco, lo boleh aja. Tapi sayang ayahnya Marco dia udah meninggal. Mendingan sama Marco aja deh. Ya udah kalau gitu, gue mau balik dulu makan tempat makannya Pak Daus. Wah, ikutan dong. Gue juga udah lama gak makan di tempatnya Pak Daus. Apapun, semuanya dideritakan oleh kita-kita ini yang kelas bawah. Makan susah, minum susah, beli paket saja pun susah. Apalah nasib. Oh ya, itu kok bisa seperti itu sih Pak Eli?
sampai seperti itu? Ya, semenjak cerai gue sama si Lala, ya hidup gue gini-gini aja. Makanya Pak Eli, lain kali Pak Eli tuh jangan cari pacar yang benar-benar ngurus harta, itulah jadinya. Aku aja nggak pernah menikah sama sekali, pacaran pun tak pernah. Oh ya Pak Daus, di mana sih si Milka ya? Kok nggak kelihatan dari berapa episode sebelumnya? Oh, si Milka ya, dia lagi kuliah itu, makanya jarang pulang. Ya, tapi kuliahnya ya agak lama sih. Gue curiga nanti si Milka itu cari langsung pacaran diam-diam gitu loh sama orang-orang gak jelas. Aduh, lo jangan salah paham Pak Daus. Aku telepon si Milka ya, dia gak pernah pacaran juga, sama seperti bapak rambut baju hijau ini, Pak Dodo. Ya, walaupun kataannya Pak Dodo pun gak pernah menikah sama sekali. Ya, lu tahu kan anak saya dulu waktu sebelum cerai sama si Lala, si tua bangka itu, dia selalu pengen pacaran sama anakmu si Milka, tapi ya malah dihajar gitu. Makanya gue gak mau ngasih anak gue ke anakmu itu, barbar, galak, dan juga macam mana bilangnya, aduh, udahlah tak apalah. Namun, meskipun demikian dia adalah seorang ahli tinju. Dari yang tahu kalau dia juga merupakan gadis malam. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia pengen mencari kebutuhan sendiri dan ingin hidup mandiri daripada adiknya. Tapi cara ini sangat salah. Karena dia bisa saja diperkaos oleh orang-orang yang gak jelas. Apalagi otak bikap. Don't wake up. Hai cantik. Jaketnya menawan. Guys, kita pilih aja di istri kita, kenapa, boleh nggak? Apaan sih Pante? Jangan. Sudah, pulang. Otak bikap lo. Saatnya Kirana Bersanda akan tunjukkan gaya seksiku. Iya, Bacon, jaket saja, tapi kau bukan baju pula lah. Aduh, gak beres ini orangnya, Allah. Yaudahlah, gue pulang aja. Gue gak mau kena maksiat itu. Waduh, gue kecewa sama orang yang ketemu mentek bonot ya tadi kali semalam, coy. Gue kecewa. Kecewa. Dari mana aja kakak tadi? Bukannya kakak tadi mau ketemu ibadah mau lomba Natal, tapi malah kakak ikut-ikutan yang enggak. Aku udah tahu. Aku kecewa sama kakak. Kenapa sih kakak kayak gini-gini? Kan memang boleh ya, aku memang boleh mandiri, tapi kakak nggak makan ini. Gak boleh lakukan ini untuk yang lain-lain, kak. Jangan-jangan kakak mabuk ya? Kakak mabuk ya sama orang-orang itu? Aduh, lu gak usah munafik deh. Lu mending cium kakak. Kan kita kan saudara dan keluarga. Ayah dan ibumu kan pernah cium kau juga. Kau juga harus cium kakak juga dong. Betul. Memang ayah dan ibu pernah mencium aku waktu kecil, apalagi kau. Tapi gue gak mau mencium kakak yang najis, udah dosa dan juga hina. Dan gue dapatkan dari Pak Esil. Ya, kakak ini ternyata seorang wanita malam. Gue udah baru tahu. Gue gak tahu kalau kakak ini udah lama jadi wanita malam. Kakak gak tahu gak sih? Meskipun kita adalah orang kaya, ya, tapi kita masih menderita. Tidak ada yang mau berteman sama kita kalau kakak kayak gini. Udah, diam lo. Lo mending tidur saja nah. Kalau lo gak suka sama kakak, udah. Kalau gak menganggapku sebagai kakak lo, udah cari kakakmu yang lain. Atau mending mati aja sana. Oke. Gue gak bakal nganggap kakak lagi sebagai kakak lagi. Gue anggap kakak ini sebagai lontong telur. Karena kakak ini ternyata suka keluar malam jadi PSK. Gue kecewa, kak. Iya Tuhan, kenapa kakakku ini? Padahal dia itu orangnya mandiri, kuat dan bela diri. Tapi ternyata dia udah dipegang oleh orang-orang yang gak jelas. Semoga kakak tidak diapa-apain dan tidak digini-giniin oleh orang-orang gak jelas itu. Gue gak mau reputasiku sebagai orang baik seperti ini
hancur gara-gara kenajisan kakakku ya Tuhan. Berikanlah jalan dan ridho-Mu untuk bisa mendapatkannya kembali. Apa? Kakak lo? Sekarang Tata adalah seorang lontong telur. Ya Tuhan, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Aku belum tahu sama sekali Pak Marco. Tapi Pak Cecil yang bilangkan sama gua. Semoga Pak Marco bisa mendapatkan kakakku, please Kak Marco. Gue pengen kakakku kembali ke jalan yang benar. Berilah dia waktu dan juga, ya kan kamu kan tunangannya siapa? Kakak gua. Jadi lo berilah support yang baik untuk dia supaya dia bertobat kembali. Gue tahu kalau dia mabuk atau apa. Ya udah. Lo tenang aja. Abang pasti akan bantu kakak lo untuk bisa kembali bertobat. Tapi ingat, lo juga jangan kasih tahu kalau gue yang ngasih tahu ini. Karena bisa saja kau akan bermusuhan kembali. Baiklah kalau gitu. Guys. Ada yang mau gue kasih tahu nih, Pak Daus, Pak Erik, Pak Eli, Pak Roro, Pak Joni, dan juga saya Pak Cecil. Kita ini adalah gosip yang sangat penting gue bicarakan. Alah, gosip macam apa lagi dah Pak? Udah pakai perempuan aja gosip-gosipan. Nggak pernah dicoba gosip-gosipan. Alah, lo nggak tahu apa-apa. Tapi ini sangat penting kali, Pak Daus. Lu tahu kan ada kakaknya siapa itu pemusik emo itu, kakaknya si Aldo, si Kirana ya, yang tadi gue nolong, yang hampir gue curi uapannya si Markolius itu. Ternyata dia adalah seorang lontong telur, cuy. Apa? Jadi lontong telur? Lo jangan ngada-ngada deh Pak Cecil. Iya, gue gak ngada-ngada Pak Daus. Ini gue lihat tadi sama kawan gue, tapi kawan gue ada gue penjarakan. Ya, pedofil dia soalnya. Pengkhianat itu. Ya, gue gak bohong, sumpah Pak Daus. Sumpah demi apapun, demi Allah SWT. Gue bisa lihat mata kaki gue tengok. Dan gue lihat dia sekarang ternyata seorang pendosa. Waduh, gimana itu Baba? Macam mana itu? Dia udah malu-malukan adiknya sendiri yang sudah capek-capek berjuang demi kakaknya. Tapi Botol, lu tahu kan Botol? Dia tadi gunakan uangnya tuh untuk yang senang-senang ke tempatnya yang gak jelas itu, klub malam. Padahal ada Equestria sana dan mau ditutup itu, udah mau ditutup paksa. Botol, macam mana nih Botol? Ya, gue juga gak tahu juga sih Pak Sosi. Udah. Nah kamu udah dong. Gue setiap kali kau. Yaudah, biarkan aja dia seperti itu. Tapi kita doakan semoga dia jalannya bisa masuk ke jalan Naibata. Ya, kita doakan aja supaya dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar, bertobat dan kembali ke Naibata. Pasti dia diguna-guna Cozy Glow, iblis dan juga manapun itu. Betul juga kata Pak Soso. Bisa jadi dia juga diguna-guna iblis, Cozy Glow dan tim Lightning Dus. Apaan lo pukul gua? Jangan kasih tahu nama Cozy Glow sama Lightning Dus lagi. Mereka ini sekarang tinggal menunggu waktu lagi. 3 hari lagi perang Natal akan dimulai. Gimana ini Pak Daus? Gue gak mau negara Equestria dan semua bumi hancur kena meteor mereka. Lu tahu? Waduh, betul juga. Gimana ini? Aduh, daripada mengharapkan seperti ini, coba kita sementara tinggal di bulan saja dulu. Bapak kau ke bulan cuy. Ke bulan aja tuh kan lo tahu. Aku dapat infonya, rudalnya si Cozy Glow itu dia buat sendiri. Dan partikelnya dia dapat kata dari mana? Gimana ini ya Allah, gue gak mau mati, gue gak mau anak gue mati, gue gak mau istri gue mati, teman-teman gue mati, hewan-hewan kesayangan gue mati, semuanya mati. Apalagi Pak Daus, gue gak mau Pak Daus mati, nanti ketopraknya gimana? Namanya apa tuh? Jadi hitam suara apa dampak suara pikir lupa.
Hitnamong sitnamong nasik namay namay hitnamong namat hitnamong gritsyom agog hitnamong nananong agog hitnamong agog ngolay na namis hanamis udah nagtapat itu ayo kita mat hilinas tobay uti lagi sokis na duranya may tapaduka watol na kutas na lubik yus na lubag wat kapap he. Hah? Gua tahu. Daripada kita mati yang takut khawatir panik macam itu, ya udahlah kita pastikan aja hidup kita itu. Beta tahu. Kita pakai teknologi. 2 weeks later. Kak, aku pengen kakak jangan mangkal-mangkal terus ke tempat orang. Kakak boleh mencari pacar, tapi cari pacar yang benar-benar baik seperti Pak Marco. Gue percaya Pak Marco ini baik sebenarnya, tapi kakak jangan pernah seperti ini. Marco nanti kecewa kak. Nanti kita akan diajak-ajak oleh keluarga Marco. Kita tadi dia anak yang kotor. Dan juga kakak gak malu reputasi gue sebagai pemusik seperti ini. Heh, lu diam aja ya. Kakak lakukan ini karena kakak pengen hidup mewah, bebas sama orang kaya. Meskipun lo tuh kaya, tapi gue gak mau tinggal sama adik yang beban macam lo. Kak, kakak jangan lakukan seperti ini lagi. Aku gak mau kak. Aku gak mau teman-teman saya nanti di kuliah ngejek gue adiknya. Iya, gue adalah adiknya lontong telur seperti kakak. Gue malu kak. Gue malu kak. Woi, ya Tuhan, kenapalah kau seperti ini kak? Yaudah, kalau memang gak bisa dibilangi, jangan harap ada orang yang bisa nolongimu. Jangan harap lo bisa kembali lagi ke sini. Wow. Beda banget tempe buatan lo. Oh, jilat-jilat pula. Oh, tagihan. Coba lo joget deh, joget sama abang. What we think, we become. Biasa belakang dekatnya. Waduh. Aku aja gak bisa macam tuh. Betul juga kata Pak Cecil. Dia sejauh itu mangkal-mangkal terus. Hah, aku tahu. Marco pasti jalan keluar mereka untuk bisa menyelamatkan kakaknya. Hah? Marco? Ngapain dia kesini juga? Pasti dia mau menyelamatkan siapa itu. Mudah-mudahan. Aduh nak, anak bapakku yang ganteng Marco. Lah mending pilih aja anak ini. Tempenya itu besar itu. Apalagi buah bola-bolanya. Lah cim-cim aja jadi pacar lo. Jangan pilih yang lain ya sa. Iya pak, ya. Gue pasti akan pilih dia. Dia kan memang pacar gue. Hah? Marco dan orang itu ayah adik, ayah anak. Aku gak nyangka cuy. Selama ini gue membuatnya seperti ini untuk melayani bapak dan juga kau. Sebenarnya gue gak mau cinta sama dia. Cuma bapak mau merangsangkan apa yang di tubuh dia, yang cantik dan bohai macam dia. Bukan baci, bukan botit, dia memang perempuan asli. Yaudah pak, yaudah ya ku. Gue akan ngajakkan anak si Kirana itu ke rumah gue, ke kamar kita. Beruntungnya punya anak ganteng keriting macam Marco. Muah. Anaknya, maksudnya pacarnya cantik gitu loh. Gue cim-cim aja dah. 1 minute 37 seconds later. Marco, apaan ini Marco? Kenapa gue cuma pakai sampah? Lo ngapa-ngapain gue? Lo ingat ya? Gue udah baik-baik ngajari lo jadi lontong telur. Dan lo bisa dapat uang dan bisa-bisa dari itu. Gue sebenarnya gak mau cinta sama lo. Gue cuma mau mencintai tubuhmu saja, bukan hatimu. Lo tahu apa yang harus lakukan? Cepat. Dan lo tahu kenapa gue lakukan ini? Karena sebenarnya aku ini adalah seorang nekrofilia. Dulu gue pernah punya pacar dan serupa dengan muka lo. Tapi sayang karena dia selingkuh sama orang lain, gue bunuh dia. Gue awetkan jenazahnya dan
Ya sampai sekarang aku makin gak puas untuk mengapa-ngapain dia. Lo masih bisa hidup. Lo juga paras, lo cantik. Tapi ternyata lo itu bodoh. Lo gak tahu kenapa ayah dan ibu lo meninggal karena ayah gue yang bunuh untuk bisa mendapatkan lo sebagai lontong telur keluarga kami. Karena keluarga kami ini udah berafiliasi dengan tim Cozy Glow dan tim Lightning Boost. Ya, itulah afiliasi kami di Chicken Empire. Apa? Kakak lo selama ini sudah diperkaus oleh keluarganya Marco yang pedofil itu, yang viral gara-gara menyetubui mayatnya pacar pertamanya. Gue udah tahu itu. Gimana ini Pak SpongeBob? Aku nggak mau kakak gue diperlaku seperti itu sampai mati dan jadikan hasrat dia sebagai nekrofilia. Lo tenang aja, gue pasti akan melakukan kakak lo. Tapi ini bakalan sulit karena ternyata dia juga punya afiliasi baru, Cozy Glow dan Lightning Boost. Itu terus apa mereka? Jadi target kita di sini, kita harus membunuh Lightning Boost 2 hari lagi. Mana dia paling kuat daripada Cozy Glow. Betul. Sepertinya cuman kita aja 2 yang masuk. Lu gak usah masuk karena dia itu agresif. Udah, biar gue saja yang masuk. Lo tunggu aja sini. Kita tunggu sini Pak Daus, Aldo dan Patrick. Kalau ada masalah, lo panggil aja tim Black Eagles. Kalau 2 hari kemudian. Iya SpongeBob, hati-hati di jalan. Iya hati-hati di dalam. Layani gue sekarang. Lo tahu ayah dan ibu lo gue bunuh gara-gara untuk mendapatkan harta keluargamu. Karena keluarga kami ini sudah balas dendam dari zaman dulu. Kenapa? Karena ayah lo udah sukses jadi CEO. Bukan CEO, tapi jadi pegawai kesayangannya keluarga Henun. Aku tidak dapat apapun dari keluarga Henun. Jadi aku habisi semua keluarga Gunawan seperti tahu lagi, alias keluarga lo. Lo gila Marco. Lo memang boleh balas dendam pada ayah dan ibu gue. Jangan sampai adik gue dia pergi seperti ini. Dan juga saya. Hei, aku nggak bakal mengapa adik lo. Gue bukan gay, tapi gue memang suka sama lo. Suka menjual tubuhmu. Ya, lo jangan salah paham. Gue juga benci sama adik lo. Aku akan mengambil semua apa yang di rumahmu dan aku akan habisi semua keluarga lo yang masih hidup. Dan siapa yang menghalangi jalanku akan mati. Tolong ayah. Bapak, tunggu sini lo. Aduh, buruk gua. Ampun Pak SpongeBob, jangan papain gua lagi. Oh, jadi selama ini saudara bapak macam-macam gini ya? Lo suka sama anak masih muda, masih menikah, masih perawan? Lo juga mengguna-gunai dia. Wow. Lo ini tidak gila Pak. Anak lo dan lo itu sama-sama gila. Patrick, sini. Patrick, lo bakar ini seorang pedofil. Gue juga dapat dia juga bukan skibidi papap itu si Karina lagi Kirana. Gak nama gue. Tapi dia juga suka sama anak kecil. Bakar aja dia hidup. Oki-toki. Yaudah ya Pak, selamat jadi penggangannya para iblis-iblis ya. Jangan jadi pedofil lagi. Enggak mau. Ampun Pak SpongeBob, gue gak jadi pedofil lagi Pak SpongeBob. Lepaskan saja saya. Anak saya memang gila, tapi jangan bawa saya Pak SpongeBob. Kapan kamu kepala bapak gue? Bapak lu ya. Upsis, maaf ya, bapak lu itu seorang pedofil. Bukannya suka sama yang masih 20 tahun ini, suka sama anak-anak 8 tahun ini, orang gila ini. Bapak lu itu sebenarnya seorang pedofil, lu nggak tahu? Gua juga pedofil. Lu siapa keluarga pedofil gua? Aduh, mau jatuh nih, mau kebelet mau pilek. Nyanyi. Aduh, jatuhkan saja ke bawah. Tidak. Wow, dramatis, udah mati deh. Gua
Gua bunuh lo semua, kamcat. Meskipun lo mantan raja, gua gak bakal takut untuk membunuh lo. Wow. Hoki doki. Lo mau ngapain pemimpin kami? Hadapi gua dulu. Cepat, tangkap ini orang. Siap, laksanakan. Akhirnya si pedofil itu udah ditangkap. Aldo, cepat sama kakak lo. Sebelum dia depan orang lain lagi ke tahun depannya. Gue udah selamatkan dia. Untungnya dia belum belum disetubuhi. Cepat Aldo. Lu ambil kakak lo sebelum dia depresi berat dan trauma yang berat nanti. Udah kak, gak usah takut lagi kak. Aku ada Aldo di sini, menemani kakak di sini. Untungnya kakak belum belum disetubuhi oleh si Marco pengkhianat itu. Habis ini kakak langsung pulang, langsung ke tempat ibadah. Kakak harus mualaf, karena kakak ini jadi Kristen saja sudah tidak cukup. Biar aku saja jadi Kristen kak. Kakak minta maaf. Kasihlah kakak dengar penjelasan lo dan juga nasihat lo. Kalau nggak seperti ini lo nggak bakal diapain orang lagi. Ya udah kak, aku juga minta maaf kak, karena terlalu keras seperti ini. Kita semua sama-sama salah kak. Kalau begitu, kakak akan ke tempatnya Pak Ustadz Krucil untuk bisa mengganti agama kakak. Kakak memang gak lagi jadi seorang Kristen bersamamu, karena kakak dah berdosa gagal mereka, keluarga Marco. Iya kak, gue juga rela kak. Yang penting kakak selamat dari dosa-dosa. 346 menit kemudian. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, aku tetapkan bahagia. Harusnya gue pindah rumah ke sini dah. Assalamualaikum Pak Krucil. Astagfirullahaladzim. Kirana bukannya orang Kristen, ngapain ke sini? Pak Krucil, aku pengen pindah ke Maja. Dulunya aku udah hidup dalam dunia yang sangat gelap, dunia yang penuh kejahatan, penuh penderitaan. Karena itu akhirnya buku meninggal gara-gara terobsesi sama gue. Makanya gue sekarang dipaksa menjadi wanita malam, harus mangkal tiap hari, dipaksa oleh keluarga Marco. Tapi untungnya Marco udah ditangkap. Gue gak mau lagi seperti ini, Pak. Ya udah, kalau lo memang mau mualaf, itu saja boleh. Tapi ingat, lo jangan pernah lakukan hal yang pernah kau lakukan seperti ini di agama barumu, Islam ini. Lo boleh mualaf, tapi lo harus ingat, tidak boleh lagi kamu melakukan kejahatan yang sama seperti dulu. Dan setelah itu, lo harus klarifikasi dengan orang-orang yang pernah lo rugikan, termasuk adik lo. Gue kenal dengan adik lo yang sangat baik hati pada gue, nolong gue walaupun dia beda agama seperti lo dulu Kristen. Dia menolong gue dan dia mau konser amal untuk anak-anak pesantren. Yaudah, kalau gitu masuk aja ke sana, ganti baju dan lo klarifikasi dulu sebelum itu. Ya, isi klarifikasi dari seorang Clarissa berisikan, dia menyatakan semuanya, saya adalah mantan artis taekwondo yang terkuat, mau minta maaf. Dan dia bilang dia sudah digunakan sebagai wanita penghibur di rumah keluarga Marco dan juga orang-orang yang mangkal di sana. Ya, semenjak itu dia akhirnya mengklarifikasikan dia nggak pernah ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi paksa dia apa namanya ya? Oh ya, dia sering dijilat-jilat orang, tapi untungnya dia belum disetujui orang sama sekali. Tapi ini adalah hal yang sangat trauma bagi dia. Itu jangan pernah lagi menghujat keluarganya. Cukup hujat aja aku. Jangan hujat adik saya. Adik saya butuh perkembangan dini. Dan akhirnya pun tidak ada yang mengejek keluarga Aldo, dan juga tidak ada juga yang mengejek Kirana, karena mereka juga tahu bagaimana keluarga Marco. Dan persidangan akan dimulai sekarang. Dan persidangan ini meliputi penangkapan Marco sebagai ketua anggota pedofil di Canterlot
Kiantar, Las Venturas, dan semua ada di Equestria dan juga di negeri Tekronesia. Sekarang kakak gue udah nyaman dengan dunia Islam dan dia pun mulai bertobat sepenuhnya dan berjanji akan mengulang semua masa lalunya yang lebih indah lagi seperti menjadi artis taekwondo sekaligus pengajar agama, karena dia diajarkan banyak oleh Pak Kurcil yang pernah diajarkan orang Islam pada dia. Meskipun beda agama, tapi yang penting kakak gue tidak akan kembali lagi menjadi orang pedofil. Maksudnya diculik oleh para pedofil seperti Marco dan bapaknya. Ibunya pun juga pernah disiksa dan juga diperkaos oleh bapaknya tanpa alasan apapun, apalagi anaknya. Ya, sekarang keluarga MILF dari keluarganya Marco akan diadili dengan pengadilan sesungguhnya. Keadilan untuk korban yang terperkosa harus ditegakkan. Kami dari Majelis Hakim Kota Canterlot dengan saya Cecilia, anaknya Pak Sesan, menyatakan saudara Marco yang merupakan seorang anak kaya, tidak seorang pedofil, dan juga bersama ayahnya yang sudah dibunuh oleh Pak Patrick. Ya, mereka berdua ini, ayah dan anak ini, telah melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita kira dan juga di luar batas nalar manusia, seperti melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur, melakukan kekerasan seksual terhadap korban saudara bernama saudara Kirana, dan selain itu dia juga seorang biseksual dan juga dia memperkosa laki-laki juga. Dan ini sangat tidak pernah terjadi di Equestria, karena hal ini adalah hal yang sangat haram ya adik-adik. Selain itu dia juga mengonsumsi narkoba, mengkorupsikan dana warisan dari almarhumah Inayah Anderson, dan juga telah melakukan pencurangan saat melakukan ujian waktu SMK zaman dulu, dan juga pernah membuli saudara dari namanya Aldo. Ya, dan dia adalah dalangnya seorang membuli Aldo waktu SMP dulu. Dia belum tahu dan belum pernah dikasih tahu orang cacat. Inilah dalang pembulian dari Aldo zaman dulu. Dan ini kami mintakan saudara Marco dan juga semua keluarga-keluarga yang masih hidup akan dijatuhi hukuman mati, dan semua keturunannya akan dihapus oleh tentara Kristen Equestria yang bertanggung jawab untuk menghapus keluarga pendosa seperti keluarga Marco. Dan hukuman ini sudah ditutup untuk hari ini dan sah dan tidak dapat diaju bandingkan kembali. Gak, aku gak mau hukuman ini seperti ini. Gue mau dipenjara saja. Saudara Marco, lu ingat apa? Di sini peraturan ini sudah hak dan sudah jelas, tidak dapat diajukan banding. Kalau sudah sah, ini nggak bakal lagi diubah-ubah. Ini Equestria, bukan negeri Wakanda. Lu ingat? Dan untuk saudara Kirana, sekarang sudah melakukan keadaan yang sesungguhnya, dan dia bukan murni melakukan ini, tapi dimabukkan oleh saudara Marco. Jadi Kirana harus kalian dampingi kembali supaya dia tidak mengingatnya kembali dari saudara Marco yang gila ini, dan berilah dia kesempatan kembali untuk bersama seperti dulu, bersama kalian yang masih fans sama dia. Dan ini saudara Kirana akan bebas dari trauma oleh Marco anjing. Dan juga saya pernah dapat kasus lagi, kakeknya si apa namanya, si Kirana, namanya Olis, pernah difitnah karena melakukan pencurian. Ya, kakeknya adalah seorang miskin. Tapi setelah dapat buktinya, kami dan Pak Dao sudah menemukan bukti bukan kakek yang mencuri, tapi bapaknya Marco juga. Jadi saat ini kakek Anda masih hidup dan ditekan bebas tanpa syarat. Mampus saja lo. Ya, mampus saja. Apa suruh lo mau jadi pedofil lo? Iya. Sekarang kakak melakukan keadaan sesungguhnya. Kalau gitu kak, kita bersama lagi aja. Walaupun kita beda agama, kita perlu bersama kak. Kakak janji, kita akan bersama kembali. Mampus juga ya si RJ360 yang kedua ya. Sekarang dia bakalan dihukum mati. Oh ya,
Gue juga hampir mau ngasih tahu apa hukuman mati untuk dia karena gue udah keceplosan gak mengingat kasus ini sangat besar dari anak ini. Jadi dia akan dihukum mati, yaitu dia akan dikursi listrikkan di tempat rahasia dan juga harus dilihat oleh publik supaya publik tahu kalau dia adalah seorang pedofil yang sangat gila. Jadi hukuman ini tidak bakal digantikan lagi oleh apapun. Hukuman listrik tetaplah diterapkan. Kalian kira semuanya bisa berakhir berdasarkan keluarga Ekustria tolong? Macam suara Cozy Glow. Apaan dia kesini? Cozy? Apaan kesini? Wah, kayaknya ini gak ada yang beres ini. Mereka tiba-tiba datang di saat bulan Natal. Apa jangan-jangan perang Natal betulan dimulai? Benar sekali. Perang Natal sudah dimulai, SpongeBob anjing. Dan semua warga Ekustria tolol. Dan juga semua warga bumi yang juga sangat bodoh. Ini perang Natal, bukan lagi perang biasa pernah dilakukan pada Carlos dan juga Grogar. Semuanya diam, semuanya tenang. Semua tenang, jangan panik, jangan kabur. Kita sama-sama hadapi. Lainnya SpongeBob dan semua warga-warga Ekustria dan Crystal Empire tolol. Gue gak pernah mengingkari janji tentang perang Natal ini. Gue malah berambisi untuk mengalahkan tuan-tuan kan semua sampai mati. Ya, kan Kirtan itu kan bilang memang gak bisa ditengok. Kan bisa mengalahkan dia tanpa ampun. Dia ada penyembahan berhala. Aduh, gimana ini ya Allah? Kenapa harus seperti ini loh Cozy Glow? Dan juga Black Nidus, kenapa seperti ini? Kalian semua udah makin gila lagi. Kenapa menghancurkan Tuhan? Lo gak bakal bisa ngelain Tuhan. Apalagi lo gak bakal bisa menghancurkan Natal ini. Natal ini hari yang spesial. Hari mana Tuhan kita ini lahir. Tuhan Yesus kita lahir. Nabi Isa lahir. Gue gak peduli. Gue gak peduli mau Tuhan Yesus lahir atau apa. Gue penghancurkan Ekustria dan menciptakan negeri penyembahan berhala di semua dunia. Baik Indonesia, Asia, semua negara, semua benua. Gue jadikan sebagai negeri korupsi dan juga negeri penyembahan berhala untuk warga Chicken Empire kami. Alasan kami lakukan ini karena balas dendam. Lo ingat dengan karakter si rambut pelangi ini kan? Gara-gara dia, aku hampir meninggal kena roket dari series ini. Gara-gara itu aku hampir meninggal. Tapi gue sudah bermeditasi berapa juta-juta abad, dan gue belum bisa meninggal sama sekali. Karena Cozy Glow adalah bos kami dan juga gue lah pengganti Grogar. Dan gue mau ngasih tahu kebenaran tentang Cozy Glow sebenarnya. Dia memang dari kecil waktu datang ke tempatnya Twilight Sparkle, dia tidak pernah berbuat baik sebenarnya. Lu tahu ambisi dia untuk menghancurkan kekuatan Ekustria dan semua Crystal Empire bakal hancur selamanya. Jangan harap lo Tena. Ini menjadi milik kalian sebagai penyembahan berhala, koncat. Lo kalau lo mau merebut negara dan semua negara kami juga selain Ekustria, hadapi kami dulu. Negeri Siana. Hah? Rodrigo? Lo tiba-tiba datang ke sini. Udah lama lagi kita kesini lagi. Aku gak bakal bosan untuk bisa melihat penjahat seperti dia. Tenang SpongeBob, kita akan lindungi semua negara kita dari penjahat-penjahat ini. Gue gak mau negeri Siberia menjadi negara penyembahan berhala seperti mereka. Tenang semua, tenang. Tembak mereka dua. What the fuck? Mereka gak bisa mati. Dari mana mereka kekuatan immortal ini? Kita nggak bisa bunuh mereka dua. Lo tahu kenapa kami dua tidak bisa mati kalau pakai tembak atau kena ledakan sama sekali? Karena semua ini adalah dikasih oleh Marco yang kalian tangkap itu. Betul juga. Aku nggak bakal takut aparat atau apapun. Jadi akulah yang menciptakan mereka untuk bisa membangun mereka, tapi kekuatan mereka yang baru untuk bisa mengalahkan kalian.
dari semua apart manapun. Gue juga sampai ke psikolog dari bayi. Pak Hakim, Pak Polisi, Pak Tentara, Tentara Kristen, jangan takut sama gua. Gua bakal undang semua orang-orang yang bisa dipanggil. Tentara Secret Empire dan Tentara Berhala dan Tentara Penyembah Setan, muncullah! Semuanya menghindar. Wow, bagus dan bagus. Tentaranya Pak Raja Rodriguez. Tapi lo nggak bakal tahu kalau kalian bisa bergabung jadi mutan yang besar, tapi bisa menghancurkan semua yang di sini. Jadi mutan? Apa itu, Pak? Jangan khawatir, kita tebak aja. Akulah Meaning Glow, sang mutan besar yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Siapa yang baru makan bermain di sini? Wah, cambung silat dek, buang ke bawah sana. Menghindar. Tidak mengherankan kalau gue ini yang kuat, karena kalau lo bisa mengalahkan gue, cakep ini suara keisian ini. Ising banget. Ini kelihatan lagi apa nih? Telinga gua. Aduh, ini juga gak bisa dengar apa-apa. Oh ya kan, gue kebak telinga. Lo gak bakal ngalahin gua. Lo gak bakal bisa, karena aku punya kebisaan yang paling tinggi. Wah, suara lo kambing. Kami nggak takut dengan suara tinggal kebisikan lo. Kami masih bangkit. Waka-waka masih bangkit semua. Oh iya, perang natal ini masih berlanjut. Mereka masih saling perang-perang di negara manapun. Woi, mutan nggak berguna. Kalau mau mengalahkan kami, kalahkan dulu semua orang-orang tentara Rodrigo yang lain dan tentara gua. Mengherankan, kenapa ya masih ada yang masih pengen datang ke sini? Buang waktu aja kecil-kecil ini. Pak Felix, mana gak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi kekuatan mutan sialan ini memang gila. Pas pikiran dibikin, apa yang kita lakukan? Pak Felix, ada gak apa-apa? Aduh, kok lagi kekuatan monster sialan ini? Tidak apa-apa. Kali kekuatan diisi oleh mutan sialan itu. Hati-hati. Hati-hati katanya. Apa yang namanya hati-hati? Lihatlah, dengan kekuatan kilauan ini akan membuat satu bumi hancur semuanya. Dia aja tuh punya kalian bakal selamat. Pak Daus, inilah akhir dari segala Equestria. Equestria akan berakhir.
Inilah akhir dari kehidupan bumi. Dan inilah akhir dari segalanya. Bumi, planet lain pun akan dihancurkan. Kita akan kembali ke tahun miliar tahun sebelum Masehi untuk menunggu bumi tercipta kembali. Gak bisa melihat. Bumi udah hancur. Kenapa tiba-tiba mereka berhenti? Kenapa bumi yang gak hancur semua? Apa jangan kan nge-lag, pasti mereka akan bakal lama untuk hancurkan bumi. Tunggu, di mana semua tentara Chicken Empire? Kok tiba-tiba mereka bisa kalah semua? Apa jangan-jangan Discord, Direct, Pagogo? Sama ini kan menghilangkan semua tentara Chicken Empire. Aduh bang, abang ini kenapa nggak tahu apa-apa sih? Inilah dia, cerita yang pernah gue berikan sama keluarga kemarin. Sekarang milik kita semua untuk mengalahkan Cozy Glow dan sama teman-temannya. Lihat, mereka tak pakai hutan lekan ini semua bukan sampai hilang sama sekali. Ini sama menghisap kekuatannya. Lihat, tubuh mereka mulai menghilang kembali. Tengah lihat. Mereka keluar dari monster itu. Kami semua udah tahu kalau perang Natal ini memang udah mulai sekarang. Karena sebelum itu kami sudah merasakan perang ini sebelumnya, SpongeBob dan semua teman-teman. Ya, awalnya ini dipesan untuk Krogan dan juga penjahat ini. Tapi sebenarnya ini dilakukan oleh kami. Kami yang membuat ini sendiri. Itu yang dikasihkan Gogo. Itu adalah fake. Yang ini baru yang asli, yang sebenarnya bisa menghilangkan sampai bisa juta duit yang pernah dibilangnya tadi. Juta-juta duitnya. Ini itu banyak, itu apanya? Kekuatannya terhisap, juta-jutaan kekuatannya. Sungguh ide yang kreatif. Mana naik Nindus? Gue bunuh semua anjing. Gue bunuh semua goblok. Gue bantai lo anjing. Meskipun gue kalah sama Cozy Glow, tapi aku tidak akan menghancurkan semua. Tapi tidak akan pernah menyerah teman-teman Gustria. Aku akan kembali, SpongeBob. Aku akan kembali. Banyak kali baca itu. Boy, guys, bakar aja jenazahnya. Wajib hidup. Gue bunuh semua anjing. Gue bunuh semua konten. Mampus kan? Udah nggak lagi yang bisa bantu kau lagi. Benar yang dikatakan Felix. Apapun yang kau taburkan dengan perbuatanmu, itulah yang kau tuai Cozy Glow. Kejahatanmu akan ditempatkan seperti dia. Lo masih mending masih hidup dari kasih Tuhan. Tapi lo bukan ini untuk cara yang buruk. Aparat, polisi, TNI, penjarakan dia ke bawah neraka. Penjarakan dia ke bawah tanah dan jangan pernah lagi dia bebas sama sekali. Ya, semuanya udah berakhir. Jadi hari Natal sudah tiba. Ayo sama-sama. Siapa yang mau bantu gue untuk membaguskan tempat ini dan beres pohon Natal? Ini udah hari Natal sekarang. Later that night. Ayah, bapak, ibu-ibu, beli daging kuda segar dari daging Lightning Dos. Dibeli gratis semua.
Kalau tersisa kepala udah kita lepaskan apanya, dan tulang-tulang kita bakar. Ini tidak lagi tulang-tulangnya lagi. Ada balik. Oke semuanya, terima kasih udah menonton seri ini. Dan akhirnya Equestria dah kembali berdamai, dan kejahatan di Equestria dah mulai berkurang kembali. Koji keluar dari penjara dan semuanya udah aman. Dari sini kita akan rayakan Natal kita dengan gembira. Cepat tembakkan kembang api. Selamat tahun baru. Woi, itu countdown untuk menuju tahun baru 2026. Cepat-cepat rayakan. Hitung mundur. Happy New Year 2026. Menang